Hadirin sekalian, harap memberi hormat. Yang Mulia Putri Sierra memasuki ruangan. Terlihat seorang putri anggun langkahnya, bauan parasnya, oh lihat indahnya. Gaun cantik bermekaran, sedo gagah nampak indah. Sana dan di sini ramai penuh. Ladies and gentlemen, attention please. Kepada tamu kami, ya, kepada para tamu undangan kami. Lihatlah ke sana, lihatlah. Dia anak penyihir, jangan mau dekat-dekat. Bisa-bisa nanti dikutuk olehnya. Tidak, dia berbeda dari begitu. Itu menurutmu, buah kan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ingat itu. Asal-usulnya pun tak jelas. Benar itu. Oh tidak benar lakunya, oh masa lalu tak jelas, sungguh hina dia. Jangan lupakan itu, ingatlah siapa ibunya. Benar itu semua benar. Penyihir, pengkhianat, anak setan. Bisik, bisik berbisik, kata sepatah menjadi berangkai. Tiada henti, kabar tersebar, kesana sini ku dengar. Hal mistis terjadi, sihir hitam dan kutuk, racun mantra dan segala hal, seram sungguh menyeramkan. Semua tuduhan ini membuatku muak. Tidak, ku bilang tidak. Ku tak pernah melakukannya. Sangkalan serupa sering kami dengar. Kami tidak bodoh. Semua pun tahu. Kabarkanlah ke seluruh penjuru. Dia ini penyihir, tak layak jadi putri. Oh tidak benar lakunya, oh masa lalu tak jelas, sungguh hina dia. Jangan lupakan itu, ingatlah siapa ibunya. Benar itu semua benar. Oh tidak benar lakunya, oh masa lalu tak jelas, sungguh hina dia. Jangan lupakan itu, ingatlah siapa ibunya. Benar itu semua benar. Putri Gadungan, beban kerajaan. Musnah kau iblis. Sungguh ironis. Pesta yang indah jadi rusak karena Tuan Putri rendahan. Penampilannya saja putri, tapi dalamnya busuk. Raja Lagrosa saja tertipu oleh ibunya. Dia ini putri angkat, berbahaya sekali. Asal-usulnya tidak jelas. Ia berada di sini hanya karena sumpah putrinya itu.
Kalau tidak, pasti sudah dibunuh. Salam, Pangeran Romero dan Putri Maria. Sebuah kehormatan bertemu dengan kalian di sini. Sebagai tuan rumah pesta, kuharap kalian menikmati pestanya. Kudengar kalian membicarakanku. Apa ada yang bisa kubantu? Sebuah kehormatan juga untukku dan adikku. Kami baik-baik saja. Pestanya mewah sekali, seperti yang diharapkan dari kerajaan La Grossa. Senang mendengarnya. Hadirin sekalian, harap memberi hormat. Raja dan Putri Reina memasuki ruangan. Ho, 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 ho. Pangeran Romero, calon menantuku. Bagaimana kabar ayahmu? Kuharap dia sehat dan baik-baik saja, karena kita akan segera berperang melawan Gran Canaria. Pastikan dia mengingatnya ya. Aku tidak yakin dia mengingatnya dengan benar. Terima kasih telah mengkhawatirkan keadaan kerajaan kami. Ayahanda baik-baik saja. Ia sangat menyesal tidak bisa datang ke acara debutante Putri Reina. Tapi ia menyampaikan salamnya untuk Tuan Putri dan Raja La Grossa. Tenang saja yang mulia Raja, akan kupastikan dia mengingatnya. Baiklah kalau begitu. Aliansi antara kerajaan El Caralot dan La Grossa harus tetap kuat. Apalagi kau akan menjadi menantuku, Romero. Bersama kita akan merebut pedang agung itu dari kerajaan Gran Canaria. Mi Padre, aku mengerti kekhawatiranmu ayah. Tapi ini kan pesta. Tidak baik membicarakan perang saat pesta. Bagaimana Romero pestanya? Bagus bukan? Pestanya sangat megah Reina. Kemampuanmu tidak perlu diragukan. Bagus kalau begitu. Aku sangat menantikan hari ini. Juga hari yang akan datang. Aku akan menjadi ratu kerajaan ini. Tentu saja Putri Reina akan menjadi ratu yang hebat. Putri yang sejati. Yang pastinya tidak menggunakan sihir untuk menipu ataupun melukai siapapun menggunakan sihir. Mana mungkin putri yang seperti itu menjadi ratu kan? Iya. Bagaimana denganmu Sierra? Apakah ada hal yang ingin kau rencanakan di masa yang akan datang? Oh, tentu ada. Dengan sihir yang kumiliki, aku akan mengutuk seluruh orang menjadi mayat hidup. Dan akan menjadi ratunya. Kemudian, aku akan memerintahkan mereka untuk menyebarkan virus ke seluruh kerajaan. Mungkin bisa dimulai dari kerajaan putri-putri cantik negara aliansi. Supaya mereka tidak bisa lagi pakai gaun cantik ke pesta. Dia mau mengutukku. Dasar pirik gila. Maafkan sikap adikku Sierra. Ia masih belum mengerti. Kami pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Sudah puas kau menghancurkan pestaku. Kau dan ibumu sama saja. Kami selalu mendapatkan apa yang kami inginkan. Oh ya, ada satu yang tidak akan pernah kau dapatkan Sierra. Menjadi ratu. Kau tidak akan bisa menjadi ratu Sierra. Kau tahu sendiri bukan? Aku dan Romero, sebentar lagi kami akan menikah. Dan kami yang akan memimpin perang melawan Gran Canaria. Ini semua perintah ayah, Sierra. Dan aku akan memenuhi semua ekspektasi raja. Dan kau akan membusuk di penjara segera setelah aku mengungkap bahwa kau adalah seorang penyihir. Coba saja. Aku tidak keberatan. Hai, apa kita saling mengenal? Atau pernah bertemu? Kau benar anak penyihir agung. Ya, memangnya kenapa? Apa kau juga bisa menggunakan sihir? Kau mata-matanya Reina ya? Aku tidak akan jatuh pada trik semacam ini. Bukan. Aku Mikaela.
Aku juga seorang penyihir. Oh ya? Kalau begitu, buktikan. Ubah dia jadi mayat hidup. Ada gilanya orang ini kurasa. Tidak ada sihir yang bisa mengubah orang itu jadi mayat hidup. Oh, jadi kau penyihir betulan. Biasanya penyihir gadungan akan berpura-pura merapal mantra atau bahkan menggunakan tongkat sihir dari plastik. Sudah aku bilang dari tadi, Mi Amiga. Aku ini penyihir darah murni. Aku datang ke sini ingin memohon bantuanmu. Siklus pedang agung akan dimulai. Kau tahu kan, ibumu berusaha dengan keras untuk menahan iblis di pedang itu. Tapi sepertinya pedang itu sudah mulai bermasalah. Kalau misalkan iblis itu keluar, dunia akan hancur. Wah. Bahaya sekali penyihir takdir. Bagaimana kalau kau saja yang melakukan itu untukku? Kau akan menjadi pahlawan. Dan aku akan sangat berterima kasih. Aku tidak bisa. Aku bukan penyihir yang bisa melakukan sihir itu. Lagi pula, aku hanya penyihir takdir. Jadi kumohon, Sierra. Kumohon. Kalau bisa, kau jaga. Karena jika dunia ini hancur, semua orang akan mati. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kau tahu kan, aku berusaha membuktikan kepada semua orang bahwa ibuku adalah penyihir yang menyelamatkan mereka. Tapi kau lihat sendiri kan, mereka membunuh ibuku. Mana mungkin aku mau terlibat dengan hal seperti ini. Sekarang, aku permisi terlebih dahulu. Harusnya tidak jadi seperti ini. Sierra, jikalau kau berani menahan iblis itu, aku bisa mengubah takdirmu. Apa? Aku kan seorang penyihir takdir. Aku bisa mengubah takdirmu. Oh iya, kau ingin menjadi ratu bukan? Bukan masalah. Aku bisa menjadikanmu ratu. Tapi... Jadikan aku ratu. Akan kulakukan apapun itu. Pedang itu atau apapun. Jadikan aku ratu. Baiklah. Tapi yang harus kau ketahui adalah setelah aku mengubah takdirmu, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung sebesar perubahan takdir yang diterima. Apa kau yakin? Aku yakin. Baiklah kalau begitu. Apa sihirnya sudah bekerja? Seharusnya sudah bekerja. Oh iya, aku tidak bisa berlama-lama. Akan kutemui kau nanti, Sierra. Baik, semoga kau sukses. Adios. Baiklah, sampai jumpa. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Halo Nona Manis, sendiri saja? Apa kita saling mengenal? Maafkan aku, di mana sopan santunku? Aku Noah, pangeran dari kerajaan Ellen. Dan tentu saja aku mengenalmu. Lagi pula siapa yang tidak mengenalmu? Kau adalah putri legenda Nona. Dan tentu saja putri legenda sepertimu akan sangat berharga bagi kerajaan, bukan? Ya, benar. Aku memang terkenal. Tapi berharga? Mungkin tidak. Mau anggur? Oh tidak, aku tidak minum anggur. Tidak. Kau harus mencoba anggur ini. Ini adalah anggur spesial dari kerajaan kami. Tentu saja akan sangat terhormat bagi kerajaan kami jika anggur kami diminum oleh legenda sepertimu. Silakan. Baiklah. Kurasa tidak ada salahnya mencoba anggur spesialmu. Tidak buruk. Tentu saja.
Itu adalah anggur paling spesial dari kerajaan kami. Ini, minum lagi. Pelayan. Pelayan. Lama sekali kau datang. Sangat tidak responsif. Lancang sekali di depan ratu. Lain kali latihan lebih banyak ya. Antar kami ke ruang terbuka. Baik, Tuan. Putri Sierra merasa tidak enak. Maldition. Bagaimana bisa rencana Sandra kita gagal? Noah, sudah berapa kali ku bilang, seharusnya yang kau culik itu adalah Reina. Kenapa kau bersikeras untuk menculik Sierra? Kalau kau culik Sierra, tidak akan ada yang peduli terhadap Tue Stupido. Kau tahu sendiri masa lalu Sierra. Dia itu anak penyihir. Tidak akan ada yang mau peduli dengan dia. Sierra adalah putri kerajaan. Sudah menjadi rahasia umum. Ia dirumorkan sebagai anak penyihir. Lagi pula, apa guna Reina dengan kecantikannya saat batalion pasukan menyerbu? Nampaknya ekspektasiku terhadap kebijakan Raja Lagrosa sudah terlalu tinggi. Begitu pula denganmu. Demi pedagang Utisu Noah. Status Noah. Yang paling penting dalam kerajaan adalah status. Reina adalah putri mahkota. Sedangkan Sierra adalah putri buangan. Kalau begini sia-sia saja aku jadi pelayan seperti badut bodoh. Dasar bangsawan dengan pemikiran anehnya. Di mana-mana yang kuatlah yang berkuasa. Satu sorakan untuk Grand Canaria dan seluruh bangsawannya. Tunggu dulu. Siapa kalian? Dan di mana aku? Penculikan, penyamaran, badut. Aku tidak paham dengan apa yang kalian bicarakan. Nampaknya kau sudah bangun. Arlo, mau kita apakan dia? Hei, bisa tolong jawab dulu pertanyaanku? Kau dulunya adalah putri dari Lagrosa. Namun sekarang kau hanyalah tawanan sebagai syarat berhentinya perang. Kerajaan Musai bahkan tidak peduli salah satu dari mereka ditangkap sebagai sandera. Intinya, mereka membuangmu. Lagrosa sudah menyatakan dengan jelas tentang nasib anak ini. Terserah saja dia mau kembali menggelandang, tidur di jalan, tidak akan ada yang peduli dengan dia. Kerajaan kita tidak butuh menambah satu beban lagi. Tunggu dulu. Kalian yang menculikku. Kalian juga yang membuatku dibuang oleh ayahku. Tanggung jawab sedikit dong. Setidaknya beri aku tempat tinggal yang layak. Mana rajamu? Biarkan aku bicara dengannya. Dengar, aku adalah raja di sini. Dan segala ucapan yang keluar dari mulutku adalah hukum. Sekali lagi ku dengar kau bicara, nyawamu akan jadi milikku. Wow. Ingat kawan, aku adalah Sierra, anak dari penyihir agung. Kalau kau membuatku ketakutan, bisa saja aku tidak sengaja mengutuk seluruh kerajaanmu. Jadi kau sudah berani untuk mengancamku, Sierra? Aku tidak sedang mengancam. Aku hanya membeberkan fakta. Asal kau tahu, Sierra, aku sama sekali tidak takut dengan sihir dari mulutmu itu. Pergi. Kau seharusnya bersyukur aku tidak membunuhmu. Entah makanan atau pakaian, minta ke Noah. Tunggu dulu. Kerajaanmu tidak punya ratu kan? Jadikan aku ratu. Aku tahu kau tidak mungkin percaya dengan hal ini. Tapi, bagaimana jika aku katakan, aku bisa membawa sekutu untuk kerajaanmu? Hanya omong kosong kayak bisa keluar dari mulutmu itu. Kalau begitu kau lebih baik mati saja di sini, Sierra. Hei, berpikirlah sedikit. Lebih baik dia mati di luar sana mencari sekutu daripada dia mati di tangan kita. Toh, kita tidak rugi kan? Kita juga yang untung.
Demi pedang Mutiso Noah. Noah, ini sudah kedua kalinya hari ini. Bagaimana kalau dia membawa sekutu? Atau mata-mata, atau mungkin saja dia mengkhianati kita. Oh Dios mio, ada apa denganmu Noah? Perjanjian darah. Perjanjian darah? Nama yang aneh dan membuatku merinding. Boleh tolong jelaskan? Aduh, semakin lama bersamamu, semakin ragu kalau kau adalah anak penyihir. Ya, seperti yang kau tahu. Ibuku mati saat aku masih kecil. Memang ia mengajariku beberapa mantra sihir. Tapi itu hanya mantra pelindung diri dan termasuk kutukan. Kalau perjanjian, saat itu aku belum cukup dewasa untuk ikut campur dalam urusan politik. Dengar, perjanjian darah. Perjanjian sakral yang melibatkan kutuk di dalamnya. Perjanjian tersebut ditandatangani dengan cap jari dua belah pihak dengan darah alih-alih tinta. Siapapun yang melanggar perjanjian tersebut akan berakhir lebih mengenaskan daripada kematian. Mengerti itu? Aku tidak takut dengan perjanjian darah. Sejak awal, aku tidak berniat untuk mengkhianati perjanjian ini. Baiklah, kalau itu maumu. Namun, aku yang akan menulis isi dalam perjanjian tersebut. Dan kau tidak berhak untuk menolak satu pun isi perjanjian yang aku tulis di dalamnya. Terdengar tidak adil. Tapi, apa aku punya pilihan? Aku akan dilepaskan dan kerajaan Grand Canaria tidak akan membunuhku, serta menjadikanku ratu kerajaan Grand Canaria, asal aku bisa membawa sekutu yang cukup kuat untuk menyaingi Grand Canaria itu sendiri. Aku tidak boleh berkhianat terhadap kerajaan Grand Canaria, serta jika aku mati, maka perjanjian ini dibatalkan dan kerajaan Grand Canaria tidak bersalah atas hal ini. Baiklah, aku tidak ada masalah dengan hal ini. Kutukan? Aku? Anak seorang penyihir agung? Takut dengan kutukan? Maaf saja, saat aku mengenal kutukan, dia masih belajar merangkak. Hei, prajuritnya di sana, cepat bawa aku ke ayahku. Aku ada berita penting yang mungkin bisa jadi kesempatan kita untuk menang. Maaf Putri, namun Raja sudah mencabut status Anda sebagai putri. Kumohon Putri segera pergi dari sini sebelum Raja mengetahui keberadaan Putri di sini. Tapi berita ini begitu penting. Aku yakin ayah pasti mau mendengarkanku. Putri, kumohon pergi. Hanya ini yang bisa aku lakukan, mengingat statusmu sebagai putri dulunya. Jika Raja mengetahui saya berbicara dengan pengkhianat kerajaan, nyawa saya bisa terancam, Putri. Pengkhianat katamu? Ah, sudahlah. Ayah, ayah. Aku kembali, ayah. Ayah katamu. Hubungan darah saja tidak ada. Berani-beraninya pengkhianat sepertimu manggilku ayah. Aku tahu kau datang kemari untuk memata-matai kerajaan kami ini kan? Karena kami telah pernah membunuh ibumu.
Maka dari itu kau ingin balas dendam sekarang? Tidak, Ayah. Mereka melepaskanku. Aku bisa menjadi mata-matamu di sana. Kau membutuhkanku, Ayah. Mereka melepaskanmu, katamu. Sungguh naif. Aku yakin kau datang ke sini, kau telah menjadi mata-mata mereka kan? Apa katamu tadi? Kami membutuhkanmu. Sierra, kau adalah anak dari seorang penyihir, Sierra. Pengkhianat pula. Mengerti di mana tempatmu? Kau tidak berharga bagi kami. Prajurit saja lebih berguna. Aku datang ke sini karena tidak percaya bahwa kalian benar-benar membuangku. Aku kembali dari kerajaan musuh untuk membantu kalian. Tapi ternyata ini balasan kalian. Kalian sudah lama kan ingin menyingkirkanku? Baiklah. Solo Espera Yiveras. Akan kubuat kalian semua menyesal. Suatu saat nanti, aku akan kembali ke sini dan membuka semuanya. Benar. Ingin sekali sebenarnya aku melihat kau mati. Sayang, kau dan ibumu itu tidak ada bukti bahwa kau adalah penyihir. Sekarang, karena kau telah datang kemari sebagai pengkhianat, bagaimana kalau aku bunuh kau sekalian? Prajurit! Bunuh saja aku. Dan kalian yang akan mengkhianati kerajaan ini. Bukti apa yang kalian punya bahwa aku adalah seorang pengkhianat? Kau tidak lihat tanganmu, Sierra. Tanganmu mengapa hitam? Oh, apakah kau menggunakan sihir? Oh. Sudah kuduga, kau adalah penyihir. Prajurit, tangkap dia. Dia harus mati. Sial, kutukan ini bisa mengganggu. Sial, prajurit, prajurit. Lihat saja nanti. Akan kubuat kalian semua menyesal menolak tawaranku. Hidup para penyihir. Sialan. Andai saja aku lebih hebat, lebih berani, lebih beruntung. Ibu, mengapa sulit sekali menjadi seorang penyihir? Aku hanya ingin diterima. Kalau ibu ada di sini, pasti tahu harus berbuat apa. Tidak. Sierra Hazel, ratu hebat tidak boleh menyerah. Harus bersyukur. Walau sekarang yang kudengar hanya makian, suatu saat akan kubuat mereka memujiku. Ya, aku kan hebat. Jadi seorang ratu, akankah ku bisa dan pantaskah diriku? Bersiaplah, ku yakin aku bisa jadi seorang ratu. Preparase, ku berharap aku bisa menjadi
tugasku. Dengan beranikan aku pimpin kerajaan gemilang, walau masa laluku tak seindah yang difikirkan, tapi ku takkan hentikan, ku buktikan, ku tak sabar jadi ratu. Jika ku jadi ratu, ku kan memerintah, mendapat keadilan, membela kebenaran. Jika ku jadi ratu, akan ku tunjukkan omong kosong darimu, takkan hentikan diriku. Oke, sudah semangat. Kalau begitu, besok pagi akan ku datangi lebih banyak kerajaan. Kalau perlu, ancam saja mereka. Aku lelah sekali. Kurasa tidur di sini tidak ada salahnya. Sierra, ada yang ingin membicarakan denganmu. Iya, Bu. Ada apa? Ibu tahu ini cukup mendadak. Tapi ibu sedang dalam tugas penting. Ibu adalah seorang penyihir yang bertugas untuk menyegel iblis. Waktu ibu tidak lama lagi. Karena mereka semua membenci penyihir tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan aku, Ros. Aku tidak bisa menjaga anakmu lebih lama lagi. Apa? Apa maksud ibu? Ibu, bukan ibuku. Tidak, Bu. Jangan bercanda. Ini tidak lucu. Sierra, aku adalah seorang penyihir yang menggantikan ibumu. Ibumu itu sudah mati. Ia mati saat ia menyegel iblis itu. Ia menyelamatkanmu saat kau masih kecil sekali. Lalu ia memberikanmu kepadaku. Dan aku merawatmu. Tidak. Tidak mungkin. Apa maksud ibu? Maafkan aku, Sierra. Sampai kapanpun, kau boleh anggap aku sebagai ibumu. Anggaplah aku dan Rose sebagai ibumu. Dengarkan aku. Ini adalah pedang milik ibumu. Dia selalu bermimpi untuk menjadi ratu yang tangguh. Dan kau tahu, dia adalah wanita yang hebat sekali. Rakyatku, mari kita saksikan bersama-sama pembakaran dari penyihir agung. Bakar penyihir itu, bakar! Dasar wanita terkutuk, bunuh saja. Mati kau penyihir, pergi dari kerajaan ini! Bakar, bakar. Hentikan. Semuanya tolong hentikan. Dia tidak bersalah. Hentikan. Kami tidak akan pernah menerima penyihir. Wanita ini bukannya penyihir juga. Dia anaknya kan? Benar juga. Mereka bersekongkol. Ibu dan anak. Bukan! Dia bukan anakku. Aku tidak pernah punya anak seperti dia. Terus siapanya dong? Tarik ucapanmu. Aku anaknya. Bunuh juga aku. Krista tidak bersalah. Kalian justru menaruh diri kalian semua dalam bahaya. Tapi masalahnya, kita tidak punya bukti dia menggunakan sihir. Kita tidak bisa membunuh dia. Baiklah kalau begitu. Penjaga, tahan dia.
Kita lanjutkan pembakarannya. Bakar. Jadilah lebih kuat ya Reza. Matilah kau penyihir agung. Sial, aku lapar sekali. Apa aku harus mengemis? Tapi sepertinya tidak banyak orang yang lewat sini. Hei kau! Iya, Kamu nggak ada rumah? bisa dibilang begitu. Apakah kau bersedia melakukan apapun agar bisa bertahan hidup di tempat ini? Aku bersedia. Apakah kau bisa bertarung mungkin? Dengan sedikit sihir mungkin? Sedikit sihir katamu? Menarik. Ikut kami. Kita akan bermain. Selamat datang, Nona. Di The Underground. Wah, aku tidak tahu ada tempat seperti ini. Karena ini adalah daerah gelap, Nona. Tempat kami tidak dikuasai oleh kerajaan manapun. Hukum tidak berlaku di tempat ini. Dan satu-satunya hukum yang berlaku di tempat ini adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Pemimpin kami ditentukan dari pertarungan. Jadi maksudmu, siapapun yang menang bisa jadi penguasa? Benar. Ngomong-ngomong, siapa namamu, Nona? Perkenalkan. Aku Rex, anggota level 3. Namaku Sierra, anggota level 3. Tunggu. Jadi begini. Di tempat ini terdiri dari 5 level penguasa. Dan ya, karena kau adalah seorang pendatang baru, maka kau berada di level 0. Dan satu-satunya cara untuk menaikkan levelmu adalah kau harus menangkan 5 pertandingan secara berturut-turut. Oh, menarik. Kapan permainannya dimulai? Semangat sekali kau, Nona. Apa mungkin ada senjata yang ingin kau gunakan? Aku sih lebih suka pakai tangan kosong. Tunggu. Tangan kosong katamu, dengan tubuh ringkih seperti ini? Aku tidak yakin. Di sini nggak ada tim medis loh. Kalau begitu, apa kau punya 2 pedang? Hadirin sekalian, pertandingan antara pendatang baru, Sierra, dan Crazy Bull akan segera dimulai. Simon! Cuma gitu doang. Kapan pertandingan selanjutnya dimulai? Tadi taunya pemanasan. Sudah lama aku tidak bertarung. Di pertandingan selanjutnya, aku pasti akan menang. Kau yakin masih ingin melanjutkan pertandingan ini? Di sini nggak hanya untuk petarung kok. Ada bagian administrasi yang mungkin cocok untukmu. Dan kau tetap bisa tinggal di tempat ini. Tidak. Aku suka tempat ini. Di sini banyak orang-orang hebat. Aku akan jadi penguasa di tempat ini. Jadi, kapan pendaftaran untuk pertandingan selanjutnya? Ya, aku bisa mendaftarkanmu untuk pertandingan selanjutnya. Tapi... Bagus, daftarkan aku Rex. Terima kasih Rex. Di pertandingan selanjutnya, aku tidak akan pakai pedang. Cukup merepotkan untukku jika harus pakai pedang.
Kau hebat sekali, Sierra. Wah, apakah kau tidak lelah? Percayalah, aku lelah sekali. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Aku harus jadi pemenang. Ngomong-ngomong, kenapa kau ingin sekali menang? Ada hal penting yang kuperjuangkan. Baiklah, Sierra. Lawanmu kali ini tidaklah mudah. Namanya Gardan. Ia adalah penguasa di tempat ini. Dan pertandingan melawannya selalu menarik. Dan di pertarungan kali ini, kalian bebaskan untuk memilih peraturan dan alat yang kalian gunakan. Menarik. Mana si Gardan itu? Maldition. Wah, lihat yang datang. Ternyata putri kerajaan juga suka bertarung ya. Senang bertemu denganmu. Tunggu. Kalian berdua saling kenal? Menurutmu? Sierra! Gardan! Ternyata banyak sekali penggemarmu ya. Gardan! Aku kan hebat. Ayo Gardan! Gardan! Jadi tempat seperti ini ya. Sierra, si putri kerajaan. Yang ingin kau kuasai. Benar. Banyak orang hebat di sini. Sangat berguna saat perang. Memang benar. Tempat ini adalah tempat yang sangat berharga bagi Grand Canaria. Kalau begitu, pertarungan macam apa yang kau inginkan? Aku akan mengikuti semuanya. Sombong sekali. Tapi, baiklah. Di pertarungan kali ini, peraturannya sangat sederhana. Kau dan aku akan sama-sama melindungi kain. Siapapun yang berhasil merebut kain lebih dahulu, dialah pemenangnya. Kau bebas meletakkan kain itu dimanapun. Bagaimana? Terlihat sangat mudah. Baiklah. Bersiaplah untuk kalah. Yakin. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Maju kau sini kau maju. Sombongmu jadi nomor satu. Pedang panjang cinta guna. Lihat siapa yang akan menang. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Maju kau sini kau maju. Delusimu jadi nomor satu. Pesona sihirku tuh tak guna. Lihat akulah yang akan menang. Inilah saatnya semua akan dibuktikan. Aku atau kau yang akan jadi penguasanya. Hukum, rimba dan tata akan direbutkan. Aku atau kau yang akan jadi juaranya.
kata-kata. Buktikan kemampuanmu, buktikan. Sudah ku kalah, tak berarti aku menyerah. Kesempatan tanya sekali, kaulah yang tentu akhiri indahnya. Mau apa? Mau jadi ratu. Kenapa? Naksir ya? Sebegitu inginnya menjadi ratu di kerajaanku. Coba saja kalau aku tidak lelah setelah memenangkan banyak pertarungan. Tentu aku yang akan menang. Maksudku, ayolah. Aku benar-benar menghajarmu tadi. Hei, bukan urusanku. Hei, Arlo. Memangnya, mengapa Lagrosa dan Gran Canaria sangat ingin untuk berperang? Hei Sierra, mengapa kerajaanmu sangat menginginkan pedang agung milik kerajaan kami? Entahlah. Mungkin karena mereka ingin jadi lebih kuat, lebih berkuasa? Bukankah kau menyimpan pedang itu untuk alasan yang sama? Tentu saja tidak. Pedang itu dapat disalahgunakan. Sangat berbahaya. Kalau berbahaya, kenapa kau tidak bilang saja pada kerajaanku? Beritahu mereka bahwa percuma saja memperebutkan pedang itu. Kau pikir aku tidak mencoba cara itu sebelumnya? Kerajaanmu sudah kuberitahu berkali-kali. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Padahal pedang itu sedang dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Bahkan entah mengapa. Tunggu dulu. Tidak stabil katamu. Panas saat dipegang. Beraura gelap. Menyengat mungkin. Iya. Bagaimana kau bisa tahu? Oh. Jadi ini rencana penyihir itu. Penyihir? Maksudmu ada penyihir di dalam yang membuat pedang itu tidak stabil? Tidak. Bukan karena penyihir. Apakah kau tahu alasan lain mengapa pedang itu berbahaya selain karena kekuatannya? Tidak. Aku tidak tahu lagi tentang pedang ini. Kedua orang tuaku juga tidak pernah memberitahukan apapun tentang pedang ini. Tapi aku ingat mereka selalu berbicara tentang takdir. Entah apa maksudnya. Oke. Mungkin ini akan terdengar tidak masuk akal. Tapi aku bertemu dengan seorang penyihir takdir. Ia berkata bahwa ia akan mengubah takdirku. Asalkan aku bisa membantunya untuk menyegel iblis dalam pedang itu. Iblis? Maksudmu ada iblis di dalam pedang yang kujaga selama ini? Omong kosong. Kurasa begitu. Aku pernah membaca buku milik ibuku tentang iblis. Jadi ya sudah tugasku untuk menyegel iblis itu. Tidak. Penyihir takdir, iblis dalam pedang. Apalagi omong kosong yang keluar dari mulutmu itu. Paling-paling ini aja ancaman saja kan. Agar aku menjadikanmu ratu. Separuh benar. Pertama, ini bukan karanganku. Ini benar-benar terjadi. Kedua, aku sangat yakin dan akan meyakinkanmu. Iya, kamu. Bahwa kau sangat membutuhkanku untuk mengatasi pedang itu. Tapi tentu saja harus ada imbalan yang pantas untukku. Maksudku, ayolah, pedang iblis sangat berbahaya untuk nyawaku. Kurasa
Sebuah perjanjian untuk menjadikanku seorang ratu adalah imbalan yang pantas untukku membantumu mengatasi pedang itu. Kau pikir aku akan percaya? Tidak. Maka dari itu, izinkan aku untuk meyakinkanmu. Bawa aku pada pedang itu. Tentu saja tidak, Sierra. Bagaimana kalau kau membohongiku atau mengkhianatiku? Hei, kita belum membatalkan perjanjian darah kita, bukan? Ayo berangkat. Awas saja kau membohongiku ya. Mati kau. Hehe, kalian sudah pulang rupanya. Kukira kalian tidak akur, tapi nampaknya kalian sedikit akrab ya. Tunggu. Kau bilang kau tadi mau ke The Underground. Jadi alasanmu ke sana adalah untuk menjemput Sierra. Sejak kapan kau jadi laki begitu? Enak saja, Noah. Tidak mungkin aku mencari dia. Kami tidak sengaja bertemu ya di Underground. Tanpa Arlo jemput pun, aku bisa kok kembali ke sini dengan selamat. Jadi kalian tadi bertarung di Underground. Siapa yang menang? Apakah dia kalah? Kalau dia kalah kan bisa jadi cerita yang sangat lucu. Arlo, penerus tahta Grand Canaria, dikalahkan oleh mantan putri kerajaan sebelah. Akan kupastikan ceritanya berlanjut sampai 7 turunan. Banyak sekali omongmu ya. Awas saja kau. Oh, jadi sekarang kau mau membungkamku saat kekalahanmu terbukti. Demi pedang Tisu Noah. Hai, sudahlah Arlo. Matahari. Bukankah ada hal yang lebih penting? Ditunggu berapa menit pun tidak masalah. Aku bisa mengalahkan dia lebih cepat dari apapun. Dia itu sebenarnya payah. Oh, jadi kalian masih punya urusan rumah tangga yang lain? Baiklah, aku bisa menunggu kok. Sudahlah Arlo. Bukankah urusan pedang Tizona lebih penting? Kau beruntung kali ini Noah. Awas saja lain kali ya. Memangnya di mana kau menyimpan pedang itu? Aku tidak melihat ada tempat bagus untuk menyimpannya. Tempat rahasia yang terbaik adalah tempat terbuka, di mana kau tidak bisa menebaknya. Ya ampun, jika kau menyimpan pedang Agung Tizona seperti ini, Pangeran LG Campeador bisa mati untuk kedua kali. Baja Damaskus 40,5 inci, 2,4 pound, pedang agung milik Panglima Rodrigo Edvivar, Panglima Ecit Campeador. Bagaimana? Pedang bersejarah memang terlihat sangat agung ya. Bolehkah aku menyentuhnya? Oh, tentu saja. Tidak, Noah. Apakah kau tidak bisa menunggu aku untuk menyelesaikan perkataanku dulu? Baiklah, kau pasti sengaja. Tu estupido. Tentu saja kau tidak bisa memegang pedang ini sembarangan. Di dalamnya ada iblis, Noah. Hanya kaum penyihir saja yang bisa memegangnya sekarang. Kalau begitu, Nona penyihir, silahkan. Pedang ini adalah tanggung jawabmu mulai sekarang. Sejujurnya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh Dios bio. Demi pedang Agung Tizona, bla bla bla. Cukup Arlo, aku muak mendengar ocehanmu itu. Wajarlah jika aku tidak tahu menau tentang iblis. Ibuku mati saat aku masih muda, dan ingatanku juga agak kabur. Mana mungkin aku tahu menau tentang sihir? Ya, memang ku baca beberapa buku. Tetapi di sana hanya tertulis bahwa iblis itu berbahaya. Iblis itu tidak boleh didekati. Jadi ya... Malah tidak saya. Kau membohongiku di saat kau ingin menghancurkan negaraku. Begitu? Yap, benar. Hanya mengingatkan. Dalam perjanjian tertulis bahwa kau tidak bisa membunuhku. Jadi, kau hanya bisa meratapi kebodohanmu itu.
Baiklah. Tapi setidaknya ibumu pasti memberitahu apa tentang iblis di dalam pedang ini kan? Tidak. Apapun itu tentang nama ataupun kekuatannya, ayolah, pasti ada sesuatu yang diberitahu oleh ibumu, Sierra. Tidak. Lalu sia-sia saja dari tadi kita membicarakan pedang ini kalau kau tidak tahu apapun tentang iblis di dalamnya, Sierra. Seperti yang kukatakan, kalaupun ibuku pernah memberitahuku, aku tidak ingat lagi. Tunggu. Kalau tidak salah seingatku sebelum ibumu tewas ia pernah menolakmu sebagai anaknya. Apakah mungkin kau anak adopsi? Ya, benar. Ibuku ada 2. Dia adalah ibu angkatku, Krista. Ibuku yang asli bernama Rose. Ia adalah seorang penyihir agung. Ia mati karena berusaha untuk membunuh iblis itu. Kemudian, ia menitipkanku pada Krista, temannya yang menjadi penerus penyihir agung. Ia merawatku dan mengadopsiku. Ia bahkan melindungiku dengan cara menjadikan dirinya sebagai ratu dan menjadikanku seorang putri. Ya, memang benar yang ia katakan. Aku bukanlah anaknya. Tapi, aku sudah menganggapnya sebagai ibuku yang kedua. Jangan khawatir. Walaupun aku tidak tahu menahu tentang sihir, aku bisa memasuki pedang ini. Pernah aku baca di suatu buku. Ini akan menjadi kunjungan yang menarik bagi Tuan Iblis. Hei, jangan bodoh kau. Kau tidak tahu apa-apa soal iblis yang ada di dalam pedang ini. Kalau kau masuk begitu saja, itu akan hanya membunuh dirimu sendiri. Ketidaktahuanku mengenai sihir bukan berarti aku bisa melepaskan tanggung jawab gitu saja. Aku, Sierra Hazel, satu-satunya penyihir di dunia ini yang bisa masuk ke dalam pedang itu. Sudah menjadi tugasku untuk menyegel iblis itu. Baiklah. Hati-hati, Sierra. Halo? Halo? Tuan Iblis, apa kau ada di rumah? Wah. Seorang penyihir kecil rupanya. Apakah kau anak dari Rose? Oh, jadi kau iblis yang disegel oleh ibuku. Panggil aku Desparasio. Wanita sialan itu, dari semua benda dia menyegelku dalam pedang tua ini. Tapi untuk saja aku membunuhnya. Tapi, temannya itu, Krista. Sampai dia mati pun aku masih tersegel di sini. Malditasi. Tapi tak apa, sebentar lagi segel ini akan hancur. Aku akan keluar dan aku akan pergi menguasai dunia. Dan kau tahu, Nona, sesaat sebelum dia terbunuh olehku, dia memohon kepada diriku untuk melepaskan kendaliku terhadap dirinya. Lalu dia berjanji akan memberikan dirimu sebagai gantinya. Tentu saja aku menerimanya. Lalu Nona, sesudah aku melepaskan kendaliku terhadap dirinya, dia bunuh diri. Dia berpikir bahwa aku yang berada di dalam dirinya akan ikut terbunuh, tapi kenyataannya tidak. Dasar wanita bodoh.
Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan omong kosong. Reina, ini adalah daerah kekuasaan. Jadi jangan sok kuat. Kau tahu kan, kalau segel ini hancur, aku akan keluar dari tempat ini. Jadi tunggu apa lagi? Cepat segel aku dalam dirimu. Wah, sayang sekali Tuan Iblis. Ibuku mati saat aku masih kecil. Begitu pula dengan pengurusku. Mana aku tahu caranya. Apa? Kau tidak tahu caranya? Lalu untuk apa kau ada di sini? Tidak bisa begini. Tidak bisa begini. Kalau begini masih bisa. Cepat, Syara. Cepat. Segel aku dalam dirimu. Tidak akan. Hei, Arlo, apa dia tidak apa-apa? Astaga. Noah, ambilkan kain. Cepat Noah, kain. Sial, apa yang terjadi Sierra? Aku memasukkannya dalam diriku. Bagaimana bisa? Dia berada dalam diriku. Separuh jiwaku, kurelakan menjadi tempatnya untuk tinggal. Ku beri pagar segel agar tidak mengganggu. Untuk sekarang, semuanya baik-baik saja. Berbahaya sekali Sierra. Noah, pegang pedangnya. Hei, tidak. Tidak apa-apa. Seharusnya iblisnya sudah pergi dari pedang itu. Baiklah. Wah, rupanya memang begitu. Tapi bagaimana denganmu Sierra? Kau harus hidup dengan iblis itu selamanya dong. Aku akan mencari caranya. Aduh, Sierra yang malang. Masih muda begini sudah harus hidup di dalam iblis. Aduh ya ampun, kasihan sekali. Padahal kan masih punya mimpi yang besar, mimpi menjadi ratu. Siapapun yang menjadikanmu seperti ini pasti iblis yang sesungguhnya. Ya ampun. Benar sekali, Noah. Hanya kau yang memahamiku rupanya. Janji adalah janji. Baiklah Sierra, aku akan menjadikanmu ratu. Sungguh? Iya. Aku senang sekali, Noah. Selamat Sierra. Tapi, ingat, ini hanya akan menjadi perjanjian baru bagi kita Sierra. Ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau akan menjadi ratu. Tapi aku bisa dengan bebas mencabut jabatanmu sebagai ratu kapanpun yang aku mau Sierra. Kedua, kau harus selalu siap untuk menaati segala perintah yang keluar dari mulutku. Lalu yang ketiga, makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, uang, keselamatan, apapun itu akan menjadi jaminanku. Lalu yang keempat, segala urusan negara, keputusan ratu terhadap rakyat harus melalui terlebih dahulu. Dan jika kau melanggar salah satu saja dari persyaratan tersebut, nyawamu akan menjadi milikku Sierra. Baiklah, aku tidak masalah. Aku setuju. Wah, lalu kapan kalian akan menikah? Tidak. Sama sekali. Pasutri yang kompak ya. Tambahkan dalam perjanjian. Tidak ada pernikahan. Kalau perlu tulis yang besar. Tidak ada pernikahan. Sama sekali. Aduh, kalian ini romantis sekali loh. Lucunya. Diamlah Noah. Aku lelah sekali. Kalau begitu, aku permisi terlebih dahulu. Baiklah, Noah, antarkan Sierra ke kamarnya. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Yang mulia, ada berita. Ya, ada apa prajurit? Bicaralah. Tuan Putri, Nona Sierra, dia menjadi ratu di kerajaan Grand Canaria yang mulia. Apa? Tidak mungkin. Tapi itu yang tertulis di surat resmi dari kerajaan Grand Canaria.
Aku telah menjadi ratu di sini. Kau lihat. Maldita saya. Apa yang direncanakan oleh anak itu? Ayah, jadikan aku ratu segera. Aku tidak boleh kalah dari penyihir busuk gitu. Ya, tentu saja putriku. Tenang. Akan kudatangi sendiri pengkhianat itu. Kita mulai perangnya sekarang juga. Baiklah. Prajurit, bersiap untuk berperang. Baik, Yang Mulia. Itu ratu baru kita. Dia seorang penyihir. Selamat datang di negara kami, Yang Mulia Ratu. Iya, terima kasih. Oh, memangnya mereka tidak takut padaku. Aku ratu yang paling mencurigakan, kau tahu? Nah, di sini mereka menghargai semua keputusan Arlo. Cantik sekali. Malu sekali aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Maka dari itu aku ada di sini. Akan kuperkenalkan Grand Canaria kepadamu. Inilah Grand Canaria, begitu kaya akan alam, penuh warna budayanya, gah berdiri kami jaga. Negeri cahaya gemilang, di mana kami bermimpi. Tanah inilah kami berbakti, demi kejayaan ibu pertiwi. Petani, pedagang, siapapun, kami tak peduli. Selama kami hidup, kami bersatu dalam satu nama. Grand Canaria, kerajaan kita yang jaya. Grand Canaria, negeri pusaka kita. Mari bergandeng tangan, bersama kita satu. Bersama kita bangun demi satu nama. Grand Canaria. Hei Grand Canaria, akulah Sierra Hazel, sang penyihir yang seharusnya mati di tengah bara api. Membawa sial dan petaka, akulah sang mimpi buruk. Bagaimana bisa dengan mudahnya kalian mempercayaiku? Penyihir apapun itu, kami tak peduli. Ini kaulah ratu kami, bersama kita satu. Sial, kalian membuatku terharu. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Grand Canaria, kerajaan kita yang jaya. Grand Canaria, negeri pusaka kita. Mari bergandeng tangan, bersama kita satu. Bersama kita bangun demi satu nama. Grand Canaria. Grand Canaria, Grand Canaria, tetaplah berjaya.
Kau terus-terusan melihat jualanku. Seperti orang yang ingin mencuri, kau tahu? Hei, aku tidak mencuri. Enak saja. Yang mulia ratu dan penasihat Noah. Ini ada orang yang sangat mencurigakan. Dia terus-terusan melihat jualanku dari jauh. Seperti orang yang ingin mencuri saja. Kan sudah kubilang, aku tidak mencuri. Aku hanya lapar. Tunggu dulu. Mikaela? Sierra, akhirnya. Selamatkan aku, Sierra. Baiklah, ikutlah denganku di kastil. Kita bicara di sana. Jadi begini, aku sudah menyegel iblis itu dalam diriku. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu pasti. Kita harus mencari cara untuk membunuhnya. Tapi, bagaimana caranya? Kita hancurkan saja pedangnya. Hah? Ya. Minumlah terlebih dahulu, baru berbicara. Maafkan aku lapar sekali. Uangku habis. Oh iya, jadi saat kau menyegel iblis itu dalam dirimu, apa yang kau lakukan? Entahlah. Aku hanya membayangkan apa yang ingin kulakukan dan itu terjadi begitu saja. Baiklah. Tebakanku adalah kau merelakan setengah jiwamu sebagai tempat iblis itu tinggal? Benar. Bagus. Dengan begitu, iblis itu tidak akan kemana-mana untuk saat ini. Tapi yang harus kau ketahui adalah setelah kau menyegel dia dalam dirimu, jangan sampai ia membawa dirimu ke dalam alam sadarnya. Bisa bahaya nanti. Baik, akan kuingat. Lalu, bagaimana cara kita membunuhnya tanpa membunuhku? Seharusnya inangnya masih ada di dalam pedang itu. Jadi, kita hancurkan saja pedangnya. Lalu, kau tetap menjaga setengah bagian iblis itu dalam dirimu. Jadi, dia tidak akan membunuhmu ataupun berpindah tempat. Tapi, ini akan bergantung pada pengendalian diriku terhadap iblis itu, bukan? Benar. Sulit memang. Mungkin ini adalah bayaran dari perubahan takdir itu. Aku tidak yakin ini akan mudah. Kau harus berhadapan dengan iblis itu. Tak apa. Kalau aku, pasti bisa. Serahkan saja semuanya padaku. Bagus kalau begitu. Tapi, aku tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan iblis itu. Lalu, bagaimana cara aku mengurungnya agar tidak menggangguku? Entahlah. Mungkin situasi di mana dirimu dan pedang itu dalam bahaya. Pasti dia akan merasa terancam. Lalu, ajaklah dia berkomunikasi. Dan kurunglah dia. Sierra, ada kabar penting. Reina memberikan pesan. Dia ingin bertemu denganmu. Tunggu, siapa dia? Apa yang kau lakukan di tempat seperti ini? Oh, maafkan aku. Aku Mikaela, penyihir takdir. Wah, penyihir lain rupanya. Kukira kalian teman biasa. Jadi, apakah dia akan membantu kita untuk menyingkirkan iblis tersebut? Kurang lebih. Aku ada rencana. Aku akan pergi menemui Reina. Apa kau bodoh? Itu jelas-jelas jebakan, Sierra. Aku mengenal kakak dan ayahku. Mereka ini orang-orang kelas kepala. Alasan apapun yang kita berikan, tidak akan mau mereka dengar. Sekalian saja ku beri mereka pelajaran. Dengan begini, perang ini akhirnya akan selesai. Ambisius sekali ya Yang Mulia Ratu. Jadi apa rencanamu? Rahasia. Hei, kau tidak lupa kan ini bagian dari perjanjian kita? Percayakan saja semuanya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Kau juga lakukan yang terbaik. Dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Kalau ku beritahu, rencananya bisa gagal. Baiklah, aku akan percaya kepadamu. Noah, kau pergi bersama Sierra.
Siap. Mikaela, ikutlah denganku juga. Baiklah. Kulihat sudah menjadi ratu kau setelah mengkhianati kerajaan kami. Kenapa? Menyesal menolak tawaranku. Apa katamu? Menyesal? Untuk apa, Sierra? Dan aku yakin kau mendapatkan gelar ratumu itu dengan menggoda Raja Grand Canaria, kan? Ya, suatu saat kau juga akan mengkhianatinya. Sama seperti ibumu dulu. Lagi pula, itu suatu yang sangat mudah untuk kau lakukan. Berkhianat. Kalianlah yang lebih dulu mengkhianatiku. Menjauhiku. Bahkan membuangku. Ya itu semua pantas untuk kau dapatkan, Sierra. Sudahlah. Aku tidak akan basa-basi lebih lama lagi. Apa-apaan ini? Ikut denganku, atau semua orang ini akan mati. Tidak mungkin. Hukum kerajaan melukai warga sendiri. Semua itu omong kosong, Sierra. Dan asal kau tahu, semua orang ini kriminal. Dan dengan itu, aku akan sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Ya, asal kau tahu saja. Aku melakukan semua ini agar aku bisa menjadi ratu. Memenangkan perang dan mendapatkan yang aku inginkan. Kalau kau tidak datang, semua orang ini akan mati, kau tahu. Mereka akan mati karenamu. Mereka semua akan sengsara karenamu, Sierra. Sierra, apa yang kau lakukan? Kau pikir aku peduli dengan nyawa mereka yang tidak berguna? Kalau kau mau bunuh, bunuh saja mereka. Bunuh! Lagi pula, nyawa mereka tidak akan berpengaruh padaku. Tapi mereka akan mati dengan cara yang sama seperti ibumu. Si Krista Shapala itu. Mereka bisa saja hidup, Sierra. Tapi hanya karena kau tidak datang, mereka akan mati dengan cara yang sama seperti ibumu. Sierra. Jangan ganggu. Ia sedang berusaha melawan. Baiklah. Bawa aku pergi. Prajurit. Hei, Sierra. Kau mengkhianati kami. Prajurit, semuanya bersiap. Kalau kau maju, akan kubunuh Sierra. Desa Fortunado. Sudah kuduga akan jadi seperti ini. Baiklah, prajurit, kita mundur.
Apa sih yang dia lakukan? Kalau begini, perang akan terjadi, Noah. Aku tahu, Arlo. Makanya kita harus segera menyelamatkan Sierra. Lagi pula, menurut isi surat perjanjian yang terbaru, kita harus menjamin keselamatannya. Iya, aku tahu kita harus menjamin keselamatannya. Tapi, apa yang dia pikirkan? Membahayakan dirinya? Kita harus menyelamatkan dan membantu Sierra. Ini rencana yang ia susun untuk mengikat iblis itu dan menghentikan perang. Kumpulkan semua prajuritmu. Kita tukar Sierra dengan pedang itu. Kau sudah gila, Mikaela. Kita seharusnya menjaga pedang ini agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Tapi bagaimana mungkin kau... Kita harus menghancurkan pedang itu. Walaupun kita hancurkan di sini, sekarang juga, perang tidak akan berakhir. Sierra tahu itu. Makanya, ia bermaksud menghancurkan pedang itu di depan mata Raja Lagrosa. Agar mereka mengerti, agar mereka percaya. Dan akan menghentikan perang ini. Baiklah. Kurasa idemu bagus juga. Noah, persiapkan semua senjata. Kumpulkan semua pasukan. Kita akan menyelamatkan Sierra. Baik. Kau ini terlalu lemah. Seharusnya kau biarkan saja mereka semua itu mati. Mereka bukan urusan. Keputusanku bukanlah urusan. Sekarang, tidak ada lagi yang menginginkan dirimu. Mereka semua membuangmu. Kau pikir aku percaya? Kau sungguh berpikir seperti itu? Kau sungguh berpikir mereka akan berperang demi menyelamatkan? Kau pikir kau seberharga itu untuk diselamatkan? Hah? Sungguh percaya diri sekali kau, Sierra. Mereka justru akan memanggilmu pengkhianat. Tidak mungkin! Mereka akan menyelamatkanku. Mereka tidak akan mengkhianatiku. Sama seperti aku tidak akan mengkhianati mereka. Omong kosong! Krista, kau tidak bisa menyelamatkannya kan? Padahal kau ada di situ pada waktu itu. Yang dia menyelamatkanmu hanya sekelompok orang berkuasa, kekasihmu dan teman-teman. Bagaimana dengan para prajurit? Mereka mau tidak mau harus menyelamatkanmu, yang bahkan tak layak untuk diselamatkan, yang hina dan bahkan dibuang oleh kerajaanmu sendiri. Kau menghancurkan mimpi dan cita-cita serta kehidupan orang-orang demi binus. Diam! Egois kau, Sierra. Aku hanya melakukan yang terbaik. Oh ya, kau sungguh berpikir seperti itu? Lihatlah, lihatlah. Mereka semua ingin kau untuk mati. Tuan Putri, kumohon, matilah Tuan Putri. Kumohon, matilah. Kau mengkhianati ketulusanku dan putriku. Matilah, Sierra. Matilah. Kumohon, matilah. Sierra! Sierra! Aku bongkar semua ini jadi ratu, Sierra. Aku ingin semuanya berakhir. Aku ingin semuanya bahagia, Sierra. Pergilah dari dunia ini, Sierra. Sierra, mohon, matilah saja Sierra. Mati saja. Sierra, matilah Sierra. Mati saja. Tidak, matilah Sierra. Kalian membutuhkanku kan? Matilah Sierra. Jawab! Matilah Sierra. Kalian membutuhkanku. Aku hanya melakukan yang terbaik. Aku bersumpah. Matilah. Matilah Sierra. Mati.
Matilah, Sierra. Matilah, Sierra. Sierra. Bisa aja, Sierra. Tidak mungkin kan? Aku akan mengorbankan nyawa-nyawa pasukan hanya untuk menyelamatkanmu. Kau harus mati, Sierra. Tidak ada yang menginginkan kau menjadi ratu. Matilah. Ku mohon. Matilah, Sierra. Tidak, Sierra. Untuk apa kau menyalahkan aku? Padahal aku bukan ibu. Hidupmu ini sudah menyusahkan banyak orang di sekitarmu. Jadi ku mohon, matilah, Sierra. Bunuhlah dirimu. Kita akan bertemu di surga nanti. Matilah, Sierra. Matilah, Sierra. Matilah, Sierra. Matilah, Sierra. Matilah, Sierra. Matilah, mati, 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 mati. Astaga. Aku tahu, Noah. Kita harus cepat. Kau tahu kan apa yang kami inginkan? Cepat serahkan pedang itu. Atau Sierra akan mati. Cepat serahkan Sierra. Ambil saja pedangnya. Hentikan! Mohon, hentikan. Sierra. Jangan berikan pedang itu padanya. Biarkan saja aku mati. Tidak, Sierra. Apa yang kau pikirkan? Mohon, biarkan saja aku mati. Ada apa dengan anak ini? Reina. Ternyata ingin mati. Cepat serahkan pedangnya. Tidak. Sierra. Sierra! Kau ingin menjadi ratu, bukan? Hiduplah! Kau adalah ratu terbaik yang mereka pernah miliki. Sierra Hazel, ratu baru dari Gran Canaria. Hiduplah, Sierra! Kumohon! Hiduplah, Sierra! Hiduplah, Sierra! Hiduplah, Sierra! Kau masih bisa, Sierra! Semangatlah! Hiduplah, Sierra! Hiduplah, Sierra! Sierra, kau benar-benar menjadi ratu. Hiduplah, Sierra. Hiduplah, Sierra! Hiduplah, Sierra! Nona cantik, kau adalah petarung terkuat yang pernah aku temui. Kau pasti bisa, Sierra. Yang mulia Ratu Sierra, kami datang menjemputmu. Kami membutuhkanmu. Kau lihat, Sierra. Mereka semua ingin kau hidup. Jadi kumohon, hiduplah, Sierra. Kami semua membutuhkanmu di sini. Kumohon, Sierra. Ternyata ini semuanya pikiranku saja. Aku tidak boleh menyerah. Baiklah. Tolong selamatkan aku ya. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup lebih lama lagi. Hah? Cepat serahkan pedangnya. Tidak. Arlo, berikan pedang itu. Aku dapat pedangnya. Yang terang menjadi gelap. Hati yang berkuasa adalah iblis jahat. Hati yang hitam akan kalah kepada mereka yang berusaha dan bersahaja. Apa yang kau lakukan? Dasar penyihir. Prajurit, serang! Apa yang kau rencanakan, nak? Membunuhmu. Aku, Sierra Hazel, tidak pernah merebut apapun dari siapapun. Aku berhak untuk hidup bahagia. Kau. Kini, kau adalah bagian dalam diriku. Sisi gelapku yang menemaniku selama ini. Kau pantas mendapat kesempatan kedua. Desperation, iblis kuno, kau pantas mendapat kesempatan kedua. Berubahlah dan kembalilah pada kebenaran. Terima kasih, Sierra.
Maafkan aku. Tidak pernah terpikir olehku bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan yang kedua. Terima kasih, terima kasih. Kau pantas. Selama ingin berubah, kau pantas mendapatkan kesempatan itu. Tetap bersemangat ya. Desperation, bukan. Esperar, sang pengharapan. Nama yang indah. Terima kasih, Sierra. Pergilah, teman-temanmu sudah membutuhkanmu. Adios, Sierra. Sampai jumpa. Sierra, akhirnya kamu kembali. Syukurlah. Apa yang terjadi? Perang. Kita sedang berperang. Sebelumnya kau mati kurang lebih 3 jam. Apa? Sierra. Cepat. Serahkan pedangnya padaku. Tanpa mantra penyihirmu itu. Ucapan selamat datang dari kematiankah ini? Maksudmu pedang ini? Ups. Ambil saja sendiri. Ayah, pedangnya! Tidak. Apa yang terjadi? Salam, Raja Lagrosa, Putri Reina. Aku, Esperar, penjaga dari pedang ini. Selama beribu-ribu tahun, aku mengiringi pertempuran. Aku muak dengan perang. Aku muak dengan pertempuran darah. Jadi cepat, selesaikan perang sekarang juga. Enak saja. Sebentar lagi aku akan memenangkan perang ini. Setelah aku memenangkan perang ini, aku akan menguasai kekuasaanmu dan menjadi penguasa di dunia. Diam! Berani sekali kau membantahku. Jika aku, Desparasio, kau dan isi kerajaanmu akan kubantai sekarang juga. Dari tahun ke tahun, aku mengiringi peperangan, mengiringi para pejuang yang hebat. Ketamakan mereka membuatku menjadi Desparasio. Harusnya kalian berterima kasih kepada Sierra dan para penyihir yang lainnya. Tapi kalian mengecewakanku. Cepat akhiri perang ini, atau aku akan menghabisi kalian semua agar peperangan ini selesai sekarang juga. Cepat! Ayah, bagaimana? Dia hanya menghibur. Kita tidak boleh takut. Jadi begitu. Lihat ini. Lihat. Bangkitlah untuk Raja. Bangkit. Raja Lagrosa. Hentikan, Raja. Mungkin semua ini Raja. Dia tidak bercanda, ayah. Bangkit. Ayah.
Kumohon, keluarkan aku dari sini. Kumohon, keluarkan aku. Baiklah, jika kau berkata seperti itu. Ingat, jika kau melanggar apa yang kau katakan hari ini, aku akan kembali lagi. Yang Mulia masih hidup. Semuanya bersiap untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Hentikan! Hentikan perang ini. Jadi, selama ini, kalian para penyihir tidak pernah sekalipun berusaha untuk menyelakai kami. Kami minta maaf, Sierra. Kini, akhirnya kau tahu apa akibat dari perbuatanmu. Dan betapa bahaya kekuatan pedang itu. Kalian, dengan ketamakan dan ketidaktahuan kalian, membunuh ibuku. Kalian menjauhkanku, mengucilkanku, bahkan membuangku. Kalian pikir aku bisa dengan semudah itu memaafkan kalian? Sierra. Tidak. Cukup. Perang sudah selesai. Begitu pula dengan dendammu. Maafkanlah mereka. Sierra. Sierra. Aku tahu. Selama ini, aku selalu berlaku buruk, Sierra. Tapi, aku mohon. Maafkan aku, Sierra. Kau pantas. Kau pantas menjadi ratu. Kau bisa membawa kejayaan bagi kerajaan ini, Sierra. Aku mohon. Oh, Sierra. Kalau begitu, kerajaan Lagrosa dan Gen Kranaria akan menjadi satu. Bagaimana menurutmu, Raja Lagrosa? Itu keputusan yang tepat. Kalau begitu, sekarang adalah waktu bagi kita untuk bangkit kembali. Kisah yang lalu biar berlalu, segala perih menembus dada. Kan ku pendam dalam benakku, mari bangkit dari keadaan. Semangatku takkan padam, aku masih berdiri. Teruslah bangkit, jangan menyerah. Hancurkan segala rintangan yang ada. Lihat ke depan, buka matamu. Bangkitlah menari bersama, menyambut dunia. Lupakan saja masa lalumu, memulai semua